malam hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian benar tadi kata Pak Rusli, saya sebelumnya istilahnya mempelajari tentang Facebook Ads, kemudian membuat sebuah website dan sebagainya ya. Nah, ketika saya istilahnya mengajarkan kepada teman-teman yang lain, kemudian ternyata banyak sekali. Jadi ketika pandemi terjadi itu banyak sekali pelaku yang sebelumnya itu belum pernah membangun bisnis online, belum pernah jualan lewat online gitu. Akhirnya banyak orang berbondong-bondong istilahnya ingin belajar tentang bisnis online. Nah, ketika belajar bisnis online, kalau masih nol banget istilahnya, kalau kita sekolah itu ibaratnya masih SD ya, tetapi kita kasih pelajaran yang sudah tingkatnya pelajaran anak kuliahan gitu. Jadi akhirnya mereka kesulitan ya. Kayak misalnya membangun website itu kan banyak sekali yang dipelajarin ya, dari isu dasar-dasar tentang apa itu website, kemudian cara membeli domain, hosting dan sebagainya gitu. Itu belum istilahnya teknis-teknisnya itu banyak. Kemudian Facebook Ads juga begitu gitu. Jadi Facebook Ads secara teknis sebenarnya gampang, tetapi pada saat prakteknya itu kita butuh trial and error, kemudian butuh mendapatkan winning campaign, kemudian bagaimana cara membuat iklan yang menarik dan sebagainya. Jadi ilmunya itu benar-benar tingkat tinggi gitu. Nah, ketika banyak juga yang akhirnya kan suka konsultasi, gimana Bunda saya nggak bisa menyelesaikan tugas dan sebagainya gitu. Akhirnya saya bertemu dengan bisnis gitu, kemudian saya juga mempelajari tentang WA marketing ya akhirnya gitu. Nah, ketika mempelajari WA marketing, ternyata WA marketing ini adalah ilmu yang paling simple gitu, paling sebenarnya wajib untuk dikuasai terlebih dahulu oleh para pemula gitu sebelum melakukan strategi-strategi yang lain. Nah, ternyata melalui WhatsApp itu banyak sekali istilahnya banyak sekali yang bisa kita lakukan, bahkan ini adalah merupakan media yang paling powerful. Media yang paling powerful kenapa? Karena yang namanya WhatsApp itu dipakai oleh hampir semua orang ya, semua orang pasti punya WhatsApp dan menggunakan WhatsApp gitu. Kemudian juga secara personal kita bisa membangun interaksi secara personal sehingga sangat mudah sekali kita membangun trust kepada istilahnya kenalan-kenalan baru kita ya. Kemudian personal brandingnya justru semakin mudah terbangun melalui WhatsApp daripada di sosial media. Di sosial media kita mungkin hanya bisa closing satu kali, tapi kalau di WhatsApp itu kita bisa berkali-kali. Nah, kemudian keuntungan yang lain adalah melalui WhatsApp itu kita bisa membangun tim ya. Nah, kalau ilmu tentang meningkatkan atau melipat gandakan itu adalah dengan strategi membangun tim atau membangun tim reseller ya. Jadi kalau yang namanya networking itu sebenarnya semua bisnis itu kita perlu namanya networking. Bahasa dulu. Maaf di mute dulu ya. Jadi saya lanjutkan, networking itu sebenarnya bukan serta-merta kalau yang namanya networking itu pasti MLM, itu enggak ya. Tapi semua bisnis itu kalau kita mau besar memang kita butuh yang namanya network. Sama seperti Alfa ya, Alfa itu bisa cepat terkenal, Alfamart gitu karena sudah ada di mana-mana gitu, sehingga brandingnya lebih cepat karena dia membangun network juga gitu. Semua bisnis besar itu pasti membangun yang namanya network dari istilahnya pabrik, kemudian punya sekian distributor di seluruh Indonesia, kemudian dari distributor ada mungkin levelnya agen gitu ya, dari agen kemudian punya banyak
toko-toko eceran lah, pedagang eceran gitu. Nah demikian juga, nah di online itu sangat powerful. Kenapa? Karena potensi online itu sangat besar, apalagi ya sekarang orang sudah dipaksa untuk online, sehingga ketika pandemi itu ada sisi positifnya adalah di dunia bisnis online itu maju pesat ya, dan ini juga menjadi salah satu solusi untuk teman-teman yang atau untuk mereka yang terdampak akibat pandemi ya, nggak bisa jualan secara offline atau mungkin kena PHK gitu, sehingga bisnis online ini menjadi salah satu solusi. Dan saya istilahnya berharap atau saya yakin bisnis seperti ini juga menjadi salah satu solusi untuk kita bisa membantu teman-teman yang lain atau para UMKM untuk bersama-sama membangun bisnisnya melalui aplikasi Pet. Nah, malam ini saya ingin membagikan tentang strategi membangun tim. Nah, ada 4 hal penting dalam merekrut tim ya. Jadi kalau kita namanya membangun tim, kita mulai dengan merekrut tim melalui online. Nah, 4 hal yang penting adalah yang pertama, poin pertama adalah ini, permasalahan orang tidak merekrut adalah tidak menyediakan waktu. Jadi banyak orang istilahnya mau belajar atau istilahnya mau mulai bisnis online tetapi tidak mau menyediakan waktu. Nah ini yang repot ya, menyediakan waktu untuk apa? Untuk menambah skill ilmu bisnis dan skill ilmu jualan, supaya dengan upgrade skill, dengan istilahnya ilmu yang kita miliki, sehingga akan semakin bisa ya untuk closing, untuk jualan, sehingga akan tahu gitu actionnya, kita akan lebih ke arah kalau kita tahu ilmunya. Kemudian yang kedua adalah menyediakan waktu untuk sharing, untuk berinteraksi atau menyapa ya, ketika kita kenalan. Kalau di dunia online maupun offline itu sebenarnya sama ya, sama-sama kita membangun database, sama-sama kita mencari prospek gitu. Jadi teman-teman juga jangan alergi dengan istilah prospek ya. Prospek itu bukan sekedar untuk multi level marketing gitu. Yang namanya prospek ya, semua bisnis kita butuh prospek gitu, butuh calon pembeli. Prospek itu kan calon pembeli atau calon klien atau calon istilahnya customer kita ya, pelanggan kita, atau calon mitra. Jadi itu adalah namanya prospek. Sebelum menjadi pelanggan itu masih prospek. Jadi kita juga harus di dunia online kita harus rajin mencari database, menambah database gitu, lalu interaksi atau menyapa database yang sudah ada, mungkin kenalan-kenalan lama kita harus mulai menyapa lagi gitu ya. Kemudian menyediakan waktu untuk follow up ketika sudah terjadi perkenalan, sudah terjadi mungkin istilahnya posting pertama misalnya, kita harus rajin follow up gitu. Kita harus menyediakan waktu untuk itu ya. Kemudian menyediakan waktu untuk mulai merekrut. Jadi set waktu dalam 1 minggu, sehari atau 2 hari khusus untuk merekrut ya. Kalau dalam hal kita membangun tim, kita harus menyediakan waktu untuk merekrut. Jadi mungkin dalam seminggu kita bisa pilah-pilah nih. Hari pertama kita melakukan kenalan atau menambah database. Kemudian ketika menambah database, lalu kita melakukan interaksi, menyapa, saling menyapa gitu ya. Kemudian bisa nanti follow up, lalu baru kita melakukan yang namanya perekrutan. Kurang lebih gitu. Jadi harus ada waktu yang kita sediakan. Kemudian yang poin kedua adalah membangun branding. Nah, membangun branding ini adalah personal branding kita maupun komunitas yang sedang kita bangun, yaitu Pet. Jadi personal branding itu istilahnya penting atau perlu supaya kita itu dikenal atau dikenal dengan branding kita masing-masing ya.
Istilahnya kalau saya kayak branding menggunakan nama itu bisa. Jadi kita pakai nama khusus untuk branding kita supaya orang itu istilahnya menyebut kitanya itu kayak seragam gitu lah ya, kayak brandingnya misalnya itu kayak Kang Dewa gitu kan, dia membuat brandingnya itu nama adalah Kang Dewa. Jadi ketika orang tahu Dewa Prayoga pasti manggilnya Kang gitu, Kang Dewa, karena dia membrandingnya seperti itu. Jadi jarang orang yang memanggil Kang Dewa dengan sebutan Mas Dewa gitu, jarang banget ya, karena itu sudah disetting personal brandingnya. Itu bisa menggunakan nama, kemudian bisa dengan personal branding profesi ya, misalnya pakar WhatsApp marketing bisa, atau mentor bisnis online dan sebagainya. Jadi bisa dengan berbagai cara. Kemudian untuk komunitas PEP kita juga perlu membranding komunitas kita. Jadi ketika kita mau mengajak orang untuk join PEP, kita harus tahu kelebihan atau benefit yang ada di PEP itu apa, yang kita akan kenalkan kepada orang lain ya. Misalnya mengubah transaksi belanja bulanan kita menjadi pendapatan gitu. Nah kita harus tahu dulu nih benefitnya dari PEP. Kalau kita belum tahu, belum paham, maka ketika kita memperkenalkan PEP kepada orang lain, kita juga akan kesulitan karena kita sendiri belum paham tentang PEP. Jadi yang pertama kali adalah kita harus memahami dulu apa itu PEP, bagaimana cara kerjanya, dan benefitnya apa, itu yang penting. Nah, yang kedua, kita di sini ingin ya memberikan nilai lebih sebagai istilahnya untuk para member PEP, sebagai lead magnetnya ya, orang mau join ke PEP, yaitu dengan mentoring dan ilmu yang bermanfaat. Jadi selain benefit yang diberikan oleh PEP itu sendiri, kita akan memberikan nilai lebih bahwa dengan bergabung PEP, maka akan ada mentoringnya atau sharing ilmu bermanfaat. Nah, itu yang kita akan lakukan untuk strategi di tahun 2022 ini ya. Kemudian poin yang ketiga, sebelum poin ketiga, saya ingin menyampaikan tentang konsep dasar dalam membangun tim. Jadi ketika kita mau membangun tim, kita harus tahu konsep dasarnya. Konsep dasarnya itu ibaratnya, ini saya dapetin ilmu ini juga dari salah satu mentor saya ya. Jadi kalau calon tim atau misalnya kita saat membangun reseller, kalau bisa ini kita membangunnya tim ya. Calon tim itu ibaratnya lebah, sedangkan kita atau leader itu ibaratnya itu madu. Nah, di mana si lebah atau calon tim itu kan lebah itu akan mencari sumber madu. Dia akan selalu mencari di mana ada sumber madu. Dia pasti akan datang ke situ. Nah, karena itu kita atau sebagai leader itu kita harus menjadi sumber madunya, gitu. Sehingga supaya apa? Supaya lebah-lebah akan datang kepada kita karena kita menyediakan sebagai sumber madu itu. Nah, paham apa sih yang dicari oleh calon tim gitu ya, oleh para lebah itu atau oleh para istilahnya kalau dalam membangun itu biasanya dengan istilah reseller ya. Nah, apa sih yang mereka cari? Nah, biasanya yang mereka cari itu ada dua, yaitu apa? Suka belajar, ilmu bisnis. Jadi yang mereka cari adalah ilmu dalam berbisnis, ilmu dalam istilahnya bagaimana kalau reseller itu kan bagaimana cara jualan, bagaimana cara closing. Nah, di sini juga sama ya. Bagaimana sih caranya biar closing calon tim gitu, closing untuk tim-tim baru. Kemudian yang kedua adalah butuh income. Nah, karena itu kita sebagai istilahnya leader itu kita harus memberikan yang mereka butuhkan, yaitu apa? Yang menjadi sumber edukasi atau membina ya. Kemudian apa? Memastikan mereka dapat income. Jadi supaya apa? Supaya kita memberikan edukasi, kita membina untuk mereka itu bisa praktek dan mendapatkan income-nya. Nah, ini prinsipnya. Kemudian masuk ke poin ketiga. Poin
ketiga adalah memiliki mental seorang pemenang. Jadi kita harus sebagai seorang pebisnis itu harus punya mental seorang pemenang. Jadi kalau namanya pebisnis kalau nggak punya mental pemenang ya istilahnya nggak akan maju ya. Karena apa? Begitu gagal mundur gitu, cari bisnis yang lain atau istilahnya menyerah gitu. Nah, jadi kita harus punya dulu nih mental seorang pemenang. Seseorang yang memiliki mental pemenang itu akan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik ya dalam hal apa saja yang sedang mereka lakukan. Jadi kalau kita sudah komitmen untuk mau berbisnis fair, ya kita lakukan yang terbaik. Kita berikan energi yang terbaik ya supaya di saat ini kita juga bisa belajarnya maksimal, actionnya juga maksimal. Kemudian yang kedua adalah punya goals ya. Kita harus punya tujuannya, punya goalsnya. Kita punya goals jangka pendek, jangka panjang gitu. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita lakukan itu menuju goals kita. Kalau kita nggak punya goals, maka yang kita lakukan mungkin nggak akan istilahnya santai-santai gitu ya. Karena goalsnya nggak ada. Jadi mengalir begitu saja gitu. Karena kalau kita mengalir begitu saja ya otomatis istilahnya air kan kalau mengalir menujunya ke bawah ya gitu. Jadi bukan ke atas tapi ke bawah gitu. Otomatis kita akan hanyut ke terbawa arus lah ke bawah. Jadi kita harus punya goal, kita harus setting goals-nya. Nanti juga di materi-materi pembinaan ini akan menjadi satu poin materi juga. Kemudian apalagi tidak takut gagal ya, kalau gagal bangkit lagi gitu, tidak takut ditolak. Jadi kalau kita gagal ya mungkin strateginya yang salah, kita buat strategi baru supaya kita evaluasi ya, supaya kita tetap mencapai goalsnya. Jadi bukan goalsnya kita ubah menjadi lebih mudah gitu, lebih ringan, tetapi strateginya yang kita rubah gitu supaya goalsnya tercapai. Kemudian punya daya juang yang tinggi. Jadi kita harus tahan mental, punya daya juang tinggi. Nah, kemudian mindsetnya supaya kita itu tidak takut gagal atau tidak takut ditolak. Jadi kalau saya punya mindset, saya bukan jualan gitu ya, tapi melainkan saya sedang menolong orang agar bisa meraih income. Jadi kalau kita mindsetnya kita rubah adalah menolong orang supaya mereka mendapatkan income, menolong orang atau memberikan informasi peluang bisnis yang luar biasa gitu. Makanya ketika ada yang menolak, kita nggak akan baper ya, kita nggak akan sakit hati karena yang rugi bukan kita gitu. Karena yang rugi adalah yang menolak. Karena kita memberikan Selamat malam Mbak, lagi meeting gitu, Iya. memberikan potensi income. Kurang lebih begitu. Kemudian poin yang keempat. Poin yang keempat adalah gunakan strategi dalam merekrut ya. Nah, dalam strategi dalam merekrut itu ada banyak cara. Jadi teman-teman bisa merekrut secara langsung dari database kontak. Jadi mulailah dari database yang ada dulu, dari teman-teman lama. Jadi kalau teman-teman lama yang sudah jarang interaksi, nah bangun interaksi dulu ya, supaya jangan ujuk-ujuk nggak pernah kontak-kontakkan, nggak pernah chat-chat, tiba-tiba kita kirim chatnya berupa undangan, misalnya undangan untuk promosi misalnya ya, atau penawaran gitu. Jadi jangan seperti itu, tapi kita yang pertama adalah lakukan interaksi terlebih dahulu gitu. Walaupun itu teman Siap, Pak. kita Terima sudah kasih, Pak. kenal, tapi kalau sudah lama tidak berinteraksi, kita lakukan interaksi terlebih dahulu ya. Jadi kalau merekrut langsung kita cek database kontak kita nih, bangun interaksi, kemudian nanti susun script untuk membuat undangan ya, undangan ikut Zoom mungkin, atau undangan ikut webinar, atau undangan bikin kuliah di grup dan sebagainya. Nah kemudian script itu untuk menawarkan satu promosi atau undangan ya, undangan ke dalam acara-acara kita. Nah ini nanti di kelas WA Marketing ini akan diajarkan secara rinci. Kemudian bisa merekrut langsung dari lead umum. Jadi kalau dari lead umum ini adalah list prospek ya atau follower. Nah ini biasanya yang dilakukan adalah menyiapkan lead magnet. Nah
menyiapkan lead magnet ini kita lempar di sosmed. Nah, kalau ini bisa kita dengan cara gratisan ya di Facebook, kemudian di Instagram dan sebagainya, atau kalau yang sudah siap terikat bisa dengan menggunakan ads. Tapi saya tidak menyarankan menggunakan ads karena menggunakan ads ini rawan boncos ya. Kalau nggak tahu ilmunya rawan boncos. Jadi lebih baik dengan cara apa? Dengan cara organik. Dengan cara organik itu banyak sekali caranya kok. Bisa dilakukan dengan cara organik karena setelah saya pakai cara organik pun itu powerful ya, powerful. Kemudian selama ini kayak Pak Rusli sendiri, dari saya sering ngobrol sama Pak Rusli, strategi Pak Rusli itu semuanya dengan cara organik, tanpa ads, belum pernah ads. Jadi dengan organik pun masih powerful. Caranya gimana? Kita susun scriptnya, kemudian posting ya, dan juga yang paling utama kalau organik adalah kita bangun dulu istilahnya kolam prospeknya, followernya ya, kita perbanyak dulu kolam prospeknya, kita perbesar dulu kolam prospeknya, baru kita melakukan istilahnya menyebar lead magnet, menggunakan script atau copywriting ya, kemudian menggunakan postingan gitu. Nah, ini juga akan diajarkan juga di Juara WA Marketing ya, bagaimana cara mendapatkan kontak WA melalui Facebook gratisan dan juga melalui WA juga bisa gitu. Kemudian merekrut dengan event. Nah, ini yang saya selama 1 tahun kemarin ini saya melakukan menggunakan event ya, yaitu event webinar. Dan ini juga banyak dipakai oleh para digital marketer juga, gitu, membuat event webinar, kemudian kita melakukan edukasi, kemudian kita siapkan dulu nih materi edukasinya, kemudian kita sebar script promonya, lalu mulai merekrut. Jadi merekrutnya gimana? Di istilahnya SOTS, sales on the spot ya. Jadi pada saat webinar tersebut kita bisa melakukan istilahnya promosi di sana. Nah, event webinar ini masih sangat powerful kalau menurut saya. Jadi kita di sini istilahnya soft selling ya. Kita memberikan edukasi dan edukasinya itu adalah edukasi yang benar-benar bermanfaat gitu. Sehingga orang ketika diundang, walaupun mereka mungkin belum bergabung, ketika diundang lagi, mereka akan mau mengikuti gitu, mau ikut webinarnya lagi karena memang mendapatkan manfaat dari webinar tersebut. Nah, ini yang akan kita lakukan ya, membuat merekrut dengan event. Kemudian bisa juga dengan melakukan presentasi secara personal. Jadi kalau presentasi secara personal, itu kita harus siapkan dulu materinya ya, materi untuk merekrut misalnya, atau materi tentang kuliah ya, membuat kuliah WA dulu, atau materi langsung tentang presentasi tag-nya. Nah, di presentasi tag kan sudah ada materinya ya di grup Telegram ya, di channel Telegram, itu tinggal kita copy paste. Kemudian setelah kita menyiapkan materi merekrutnya, kita buat jadwalnya kapan mulai presentasi, kemudian kita buat grup WA-nya, kemudian kita undang orang untuk masuk ke grup WA tersebut, baru kita lakukan presentasi. Nah, kalau yang belum bisa, mungkin bisa mengundang leader ya, bisa saya, bisa Pak Rusli, atau bisa Pak Aji gitu, untuk melakukan presentasi melalui grup WA. Cuma syaratnya harus ada grupnya dulu, harus ada grup WA-nya dulu, ada pesertanya, baru kita undang, kita sebagai istilahnya yang mendampingi bisa dimasukkan atau di-add ke dalam grup tersebut gitu. Nah, kita sudah nggak pakai cara yang grup secara bersama-sama karena memang itu kurang efektif. Nah, kalau kemarin itu sempat kita lakukan hanya sebagai percontohan ya, supaya teman-teman juga bisa belajar bagaimana cara presentasi di grup WA. Nah, kemudian ini yang akan kita lakukan yaitu merekrut dengan event. Kita akan buat event rutin tiap minggu ya, dengan webinar.
Jadi sebagai lead magnet nih, tema webinarnya itu akan kita variasikan setiap minggu, jadi tidak akan sama, sehingga setiap member itu akan terus upgrade ilmunya. Kita akan gunakan teknik cross-selling sebagai tambahan income juga di webinar ini. Jadi webinar ini akan istilahnya double benefit lah. Selain teman-teman bisa ikut belajar, kemudian kita juga memberikan ilmu yang bermanfaat kepada yang diundang ya, sehingga yang diundang juga akan merasa senang gitu karena mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita juga akan adakan sesi mentoring rutin, yaitu saya sudah bikin jadwalnya, setiap Rabu adalah webinar untuk umum, jadi untuk teman-teman mengundang. Kemudian setiap Kamis akan ada mentoring rutin, tapi khusus member yang sudah tergabung dalam komunitas kita ya, yang sudah berkomitmen untuk mau bersama-sama, istilahnya bersama-sama together di menjalankan bisnis web ini. Nah, tema webinarnya atau ini tema webinar dan pembekalan mentoring ya. Jadi tema webinarnya nanti apa gitu, terus pembekalan mentoringnya juga kita ambil dari sini. Ini sudah saya siapkan ada kurang lebih 40 materi yang bisa di-share kepada teman-teman semua. Nah, kemudian jadwal event bulan Maret. Jadi bulan Maret ini kita mulai event di hari Rabu tanggal 9 Maret, yaitu strategi mengubah WhatsApp jadi mesin uang. Jadi di bulan Maret tanggal 9, itu hari Rabu, kita sudah mulai webinar yang pertama, kemudian nanti Rabu depannya adalah bisnis dari rumah penghasilan jutaan rupiah. Kemudian Rabu depannya lagi cara praktis membuat judul promo yang menjual. Kemudian tanggal 30 Maret itu 7 kunci sukses membangun bisnis online. Nah ini contoh jadwal event bulan Maret, nanti bulan April akan itu dibuat lagi dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di setiap event itu kita akan membuat promo ya. Promo yang akan kita lempar kepada lead yang sudah masuk atau peserta webinar. Nah, promonya nanti akan disesuaikan dengan eventnya. Jadi setiap event mungkin promonya akan berubah-ubah. Gitu. Jadi tergantung eventnya. Jadi ini contoh-contoh promonya ya, promo banding, promo VIP Star. Jadi kalau promo VIP Star ini kita akan berikan di webinar yang kedua. Jadi webinarnya itu kita bikin 2 kali, 1 minggu ya. Hari Rabu adalah webinar untuk umum. Nanti ketika hari Jumatnya kita bikin webinar lagi, tapi khusus untuk perekrutan VIP Star. Sehingga ini promo VIP Star-nya gitu. Nah, kemudian setiap terjadi closing dari lead teman-teman, maka akan mendapatkan komisi, sehingga ini akan menjadi peluang sebagai tambahan penghasilan untuk teman-teman semua. Jadi keuntungannya saya kembalikan kepada teman-teman nih. Jadi bukan istilahnya, dan kami hanya memfasilitasi saja ya. Jadi kalau misalnya menjadi resellernya langsung, reseller buku nih misalnya langsung ke sana, itu biasanya harus stok barang. Jadi harus membeli dan jumlah sekian, jadi stok barang dulu. Tidak bisa istilahnya sistem dropship ya, walaupun bisa sistem dropship tapi harus kita ibaratnya membeli dulu bukunya, tapi bukunya tidak dikirim langsung ke kita, tapi dititip di sana, itu bisa. Tapi tetap syaratnya adalah kita harus stok. Nah, kalau di sini kita fasilitasi, jadi teman-teman tidak perlu stok barang, jadi nggak ada resiko kalau bukunya sudah kita beli misalnya minimal 12 pieces, kemudian 12 pieces lakunya bisa 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan 6 bulan kan jadinya mentok gitu ya. Tapi kalau di sini enak, ketika teman-teman closing, baru teman-teman akan mendapatkan komisinya gitu. Jadi nggak perlu stok barangnya. Nah, sekarang siapa yang mau komitmen dan gaspol nih di tahun 2022 ini? Kita akan benar-benar gaspol
karena tahun 2022 ini adalah momentum untuk kita semua untuk benar-benar bergerak ya, membesarkan PEP. Kenapa? Karena yaitu tadi ada benefit-benefit yang tambahan ya. Salah satunya adalah promo poin undian. Jadi yang kita lakukan adalah menyebarkan seluas-luasnya tentang informasi tentang PEP. Kemudian, nah kalau hasil namanya undian kan pasti sesuai sesuai rezeki ya. Tapi ketika poin undian yang kita terkumpul semakin banyak, artinya kesempatan kita memenangkan undian juga peluangnya semakin tinggi. Nah, sekarang siapa nih dari teman-teman yang siap untuk maju, siap untuk gaspol di tahun 2022 ini? Nah, kalau yang sudah mendaftar kepada saya itu sudah ada 26 orang. Jadi selama 26 orang yang sudah memantapkan diri ya, maju bersama-sama untuk gaspol di tahun 2022. Ada yang mau? Ya, Bunda, oke, Pak Sarlan.